Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'a jamaah al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru Persatuan Islam, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sidabah khususnya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas fadl iroda serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Pak Haji Opik dan reng-rengan orang tua di Gading Petuka yang kemudian juga diapresiasi dengan sangat antusias oleh panitia musyawarah cabang pimpinan cabang Persatuan Islam Cangkuang yang keberapa yang ketiga. Hari ini kita bisa bertemu di majelis ini, dan bagi saya pribadi kehadiran di Cirengit merupakan satu di antara sekian upaya napak tilas yang telah dirintis oleh para orang tua dan guru kita, terutama sejak kami di madrasah. Dulu kami dibawa mengenal beberapa lokasi persis Bandung Selatan. Cirengit itu tak bisa dilepaskan begitu saja dari posisi sentral perkembangan Persatuan Islam di Bandung Selatan. Materi kajian Bapak Ibu, ini dua kesimpulan. Yang pertama, panitia salah milih pembicara atau salah tema. Kita harus menelusuri fikroh dan kifrah perjalanan Jamiah Persatuan Islam yang jelang berusia 100 tahun. Harus dibahas dalam waktu 1 jam. Jeung budak leutik nu ololeho. Anak kemarin sore, anak persis nu kamari karek lahir. Inilah bahayanya panitia musyraf nyiksa. Oleh karena itulah, sebelum saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami di Jamiah Persatuan Islam, terlebih dahulu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya guru dan orang tua kita di pimpinan pusat dan Dewan Hizbah yang kemudian hari nanti mendengar rekaman video ini, sekiranya apa yang saya paparkan itu jauh dari gambaran ideal sapran diterangkan Pak Amin Muhtar persis dari goreng. Yang kedua, terutama para pini sepuh dan tokoh persis di lingkungan cabang Cangkuang khususnya Cirengit yang lebih dulu lahir dan lebih dulu berkiprah di Jamiah Persatuan Islam, apabila paparan yang saya sampaikan tentu banyak kekurangan. Kemudian tak lupa saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada senior kami di Pemuda Persis yang hari ini masih ada, terutama untuk generasi Kang Atif dan kawan-kawan
kemudian generasi Ustaz Uus dan kawan-kawan, serta generasi Ustaz JJ. Karena disitulah pelabuhan terakhir kiprah saya di pemuda, itu periode kepemimpinan sejak Ustaz Entang sampai Ustaz JJ, kemudian mutasi ke Jamiah Persatuan Islam. Di tahun 2010 periode kepemimpinan Ustaz Sidik Amin sampai sekarang guru kita Ustaz Aceh untuk di Jamiah Persis. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya apa yang saya sampaikan jauh dari gambaran ideal tentang persatuan Islam. Anggaplah ini refleksi pandangan dari anak Persis yang bergabung secara kejamiahan di tahun 90-an. Sementara dalam bidang keilmuan angkatan ke-6 melihat nasab dari Ahasan, yaitu setelah generasi Ustaz Uus di nasab silsilah ulama khususnya yang ada di Dewan Hisbah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana dimaklumi bahwa Persis yang didirikan tanggal 17 September tahun 1923 itu hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan karena dibutuhkan, namun diharuskan adanya. Ada dua dasar keharusan Jamiah Persis berdiri. Yang pertama, untuk menjawab tuntutan syariat sebagai umat dakwah, antara lain sebagaimana perintah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104 dengan ungkapan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Saya tidak akan bahas filosofi dan pemahaman ulama persatuan Islam, para founding father salaf Persis as-Sholih di dalam mewujudkan perintah ini sampai lahir Jamiah Persatuan Islam, terutama ungkapan minkum, huruf min di sana. Setahu kami, dan kami bawa beberapa buku ini sejak tahun 30, di antaranya Pembela Islam yang terbit tahun 30-an. Kami mempelajari Persis dan dikenalkan, dilihat dari latar belakang. Itu secara gamblang disampaikan oleh orang tua di dalam catatan-catatan awal. Ini contoh majalah Pembela Islam tahun 30-an. Boleh dilihat, tak boleh diraba, karena sudah lapuk kertasnya. Kemudian juga ini majalah Alisan. Ini majalah Alisan, karya para orang tua kita. Ini contoh tahun 38. Bulan 5, tanggal 5 November. Di sini juga dikupas beberapa ide dasar dan latar belakang pemikiran kenapa Persis itu harus berdiri. Kemudian juga secara organisasi kita bisa membaca, misalkan ini saya bawa Qanun Asasi Qanun Dahili di zaman Pak Isa Ansori tahun 53. Kemudian diperbaharui
Qanun asasi di Muktamar ke-7 ke-8 tahun 68. Tak lupa juga beberapa catatan penting dalam tulisan Ustaz Abdul Rahman. Ini tulisan tangan Ustaz Abdul Rahman, mahtutohnya. Kemudian ini tulisan tangan Al-Hasan. Ini dibuat kurang lebih tahun 41 atau 42 Al-Hasan menulis ini. Ini tulisan-tulisan tangan Al-Hasan. Juga bagi kalian generasi baru di Persis, ini terbitan awal untuk majalah Risalah tahun 62 yang Ustaz Abdul Rahman. Kemudian ini masa-masa awal majalah Al-Muslimun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, karena saya lahir anak baru gede, anak kemarin sore, maka tentu mengenal Jamiah Persis itu berdasarkan transfer ilmu dan pengalaman yang diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh para sesepuh Persis, tak terkecuali kiprah di Jamiah. Kenapa Bapak Ibu saya penting menyampaikan ini? Ini amanat terutama bagi generasi baru Persis. Jangan menganggap ini adalah keberhasilan kita. Urang mah generasi yang tinggal menikmati masa panen. Jadi jangan berbangga asal menang urang. Urang mah sekarang sedang menikmati masa panen. Sampai lahirnya gedung ini, orang tua mengalami bagaimana ngaji bejeng-bejeng pakai kamera, bisa live streaming, ada lighting, bisa pakai infocus, baheula ku cempor, kudaman, jarak tadi pincak tai foto biasa, kacoga ku tai kuda akrab. Ini sekali lagi penting saya ingatkan, terutama bagi generasi baru di Capuan, bahwa apa yang kita rasakan hari ini itu bukanlah investasi kita, tetapi begitu banyak investasi orang tua, tak hasil urang mah ke 20-30 tahun yang akan datang. Eta ge lamun teu cacing jalan, lamun teu hapa, mahwal hapa, apal generasi Capuan. Milenials hapa. Itu bahasa Perancis. Nah, jadi di sini latar belakang berdiri Persis sebagai tuntutan syariat ketika merujuk firman Allah di antaranya surat Ali Imran itu. Silakan tuh Kang Rizky dan teman-teman mungkin didalami antara min bimakna tabain, min yang menunjukkan makna sebagian. Yang kedua huruf min bimakna bayan. Kalau min itu maknanya tabain, maknanya sebagian, berarti tugas dakwah itu hukumnya wajib kifayah. Berarti harus ada di kalangan umat Islam yang berkewajiban atau diwajibkan mengemban tugas dakwah. Kalau diartikan min bayan, berarti kewajiban dakwah itu wajib ain. Setiap umat Islam adalah umat dakwah. Maka dakwah bukan hanya tugas al-ustadu. Semua umat Islam pada dasarnya diwajibkan dakwah, tentu dengan ukuran kemampuan masing-masing. Jadi Persis lahir dalam tuntutan syariat, tak lepas dari kerangka besar pemikiran dan penafsiran antara min tabain. Harus ada yang mewakili umat Islam untuk tampil umat dakwah.
Apalagi kalau pakai min bayan wajibain, maka dakwah menjadi keharusan setiap umat Islam. Itu diantaranya yang saya pahami. Persis lahir bukan karena dibutuhkan, tetapi diharuskan adanya. Yang pertama, tuntutan syariat. Karena Persis lahir tuntutan syariat, umur Persis tak terbatas oleh periodisasi kepemimpinan. Berarti berlaku sampai hari kiamat. Walaupun ketua cabang, ketua PW boleh wafat, taskil boleh berganti, tapi eksistensi jamiah Persisnya itu sepanjang hayat sampai hari kiamat. Karena tuntutannya tuntutan syariat. Dua, di dalam hadis yang kemudian populer menjadi inspirasi dalam logo Persatuan Islam, yaitu Yadullah ma'al jamaah. Selain perintah sebagai umat dakwah, diperintah untuk hidup berjamaah dan berjamaiyah. Karena apalah artinya individu-individu umat Islam tak akan pernah menjadi kekuatan seperti falsafah sapu lidi, sapu nyere. Sehebat apapun para mujahid dakwah, tak bisa ngebersihan sampah sekiranya hanya satu, maka harus diikat agar punya daya dobrak, daya jual. Itulah yang menjadi perintah hidup berjamaah dan berjamiah. Antara lain hadis Nabi, Yadullah ma'al jamaah. Jaminan Allah hanya ada pada umat Islam yang hidup berjamaah. Hidup individu walaupun soleh, nyorangan, tidak ada dalilnya untuk jaminan. Itulah Yadullah ma'al jamaah. Jadi naungan Allah itu akan berpihak kepada umat Islam yang berjamaah. Terakhir, karena sudah jam 11 malam, nasihat orang tua kita. Orang muslim yang berkumpul ada jaminan mau dikerkep ku ajar. Maka serigala akan menerkam orang Islam yang sendiri-sendiri. Di antara wujud serigala itu aliran sesat. Aliran sesat tidak akan menerkam umat Islam yang berkumpul. Maka aliran sesat pasti akan memangsa umat Islam yang nyorangan-nyorangan. Inilah yang dimaksud dengan tuntutan syariat. Kenapa Persis harus berdiri? Yang kedua, diharuskan adanya selain tuntutan syariat, yaitu konsekuensi tuntutan syariat itu harus ada untuk menjawab tantangan yang dialami oleh kondisi umat Islam. Saat itu kondisi umat Islam, satu, sedang tenggelam dalam kejumudan. Bahasa barudak cirnit, yaitu terjadi kemandegan berpikir. Dua, keadaan umat Islam terperosok dalam kehidupan yang penuh mistis, dengan suburnya paham-paham yang menyesatkan, tumbuh suburnya khurafat, bid'ah, bukan bid'ah lagi, bid'ah, takhayul, syirik dan musyrik. Seiring dengan
dengan itu kondisi umat Islam tengah terbelenggu oleh penjajahan kolonial Belanda yang berusaha memadamkan cahaya Islam. Jadi yang tadi tuntutan syariat, yang kedua konsekuensi. Tuntutan syariat itu adalah tantangan keadaan umat Islam. Saat Persis awal berdiri, kondisi umat Islam tengah seperti itu. Bahasa kita tengah resisten pada zulumat. Harus diselamatkan ila nur minal zulumat. Itulah Bapak Ibu kurang lebih yang kemudian mengilhami munculnya gerakan reformisme atau gerakan reformasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tercerahkan melalui kontak-kontak intelektual yang lambat laun akhirnya mempengaruhi masyarakat Islam di Indonesia untuk melakukan tajdid, melakukan pembaruan pemikiran Islam. Dan pada masa awal Persis berdiri, di awal abad 20, maka Persis menunjukkan komitmen yang tetap istiqomah pada penekanan dakwah dan pendidikan. Itulah Persis awal yang disebut dengan Persis tempo dole. Ya kapan tempo dulu dole. Begitu macanan dole. Nah, seiring dengan tuntutan umat dan terjadi dinamika sosial budaya yang berubah amat cepat, maka Persis mulai menyesuaikan dengan seirama dengan gerak zaman. Maka di sini perlu saya sampaikan karena ini live streaming supaya jangan salah paham. Yang dimaksud menyesuaikan itu bukan dalam khitoh, karena khitoh Persis tak boleh berubah sejak dulu, sekarang dan akan datang, yaitu melakukan purifikasi, bahasa legek barudak ayatnya, yaitu pemurnian Islam dari parasit akidah dan pemikiran yang menyimpang. Itu khitoh. Tetapi yang dimaksud mengikuti arus zaman atau seirama dengan situasi zaman itu hanya pada pola dan dinamika dakwah. Khitohnya tak boleh berubah. Karena itulah awal Persis didirikan. Oke, seperti yang nanti tercantum sejak Iaqideh pertama sampai Iaqideh Muktamar kemarin 2020, maka khitoh harus tetap sama. Tak boleh berubah dari zaman ke zaman. Jadi sekali lagi, yang mengikuti irama perubahan zaman itu ada pada pola dan dinamika, bukan pada khitohnya. Oleh karena itulah, landasan dan tujuan dakwah utama tetap diprioritaskan, yaitu mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar hukum-hukum dan ajaran Islam itu berlaku dalam masyarakat. Inilah tujuan, landasan dan tujuan utama. Maka ini tak boleh berubah. Yang berubah sekali lagi ada pada pola dan dinamika. Nanti akan saya gambarkan apa tantangan dakwah masa kini yang harus dijawab oleh kita bersama, bukan pribadi-pribadi, bukan hanya pimpinan, tapi anggota dan simpatisan untuk setia sekata menjawab tantangan dakwah kontemporer.
dakwah kiwari. Oke, itu nanti jam 12 ngaji etam. Kapan? 100 tahun. Jelang 100 tahun usia Persis. Nah, disinilah Bapak Ibu, Persis melakukan improvisasi strategi dakwahnya semakin diperkaya. Ekspansi sasaran dakwah itu semakin diperluas dengan merambah aktivitas sosial dan pelayanan ke masyarakat. Sambil contoh ini penting, nanti fungsi PZU, Sigap, Brigade, termasuk Goes Syariah dan Uda. Itu bukan sekedar hobi, bukan sekedar gerakan sosial karena empati. Dan gerakan sosial karena empati mah geus loba ku batur. Goes karena hobi geus teu heula batur. Tapi karena lahir di Jamiah Persis, maka goes wae misionaris. Mempersiskan nusok resep karena sapareda. Kade kan goes di Persis mah di surgaeun. Bagi capek na goes mah surgana Firdaus. Nah, saya ambil contoh nih, Terutama ini diperkuat saat Persis itu diamanatkan kepada Ustaz Latif Muhtar. Periode beliau memperkuat improvisasi strategi dakwah dan ekspansi sasaran dakwah. Saya ambil contoh. Misalkan dengan khitoh yang tetap, yaitu mengembalikan umat kepada Quran Sunnah agar hukum-hukum dan ajaran Islam itu tegak berdiri dalam tataran kehidupan masyarakat. Pertama, melalui lembaga pendidikan yang terus diperkuat dan dikembangkan sejak usia dini yang kita kenal dengan MDI, Madrasah Diniyah, Madrasah Diniyah Islamiyah, Ibtidaiyah, sampai kemudian di abad modern masuk kepada Rodatul Atfal, dikembangkan mungkin tadi ke SDIT, SMPIT, selain terus pesantren hingga perguruan tinggi. Ini namanya adalah inovasi strategi. Tidak boleh berubah hitohnya. Ini namanya ekspansi. Karena segmentasi masyarakat, bahasa senior kita mah nukir teh namina aksentuasi, bukan esensi. Dua, layanan sosial melalui jejaring Sigap, kemudian brigade, PZU bahkan dimungkinkan melalui tadi goes, kemungkinan ke depan ada klub sepak bola Persis, ada tadi klub bulu tangkis, kemungkinan bang itu sesuai dengan tantangan situasinya. Sekiranya segmentasi masyarakat di dakwahan di mimbar mau nepi, tapi harus jemput bola. Boleh jadi malah tadi ayat mancing mania klub, yaitu mancing syariah. Tak etama aksentuasi namanya, bukan esensi. Itu pasti akan berkembang sesuai dengan zamannya. Makanya tolong saya sering mengingatkan ke teman-teman Sigap, ke teman-teman PZU, apa bedanya lembaga zakat di Persis dengan di luar Persis? Aisyah kadar ngumpulkan mah sama, sistem administrasi sama, bahkan boleh jadi si anak ajaib rumah zakat, kemudian dompet itu apa, sekarang ACT, boleh jadi lebih tinggi. Apa coba nilai lebih ke PZU? Bisa kan ada gantian sendiri? Barang siapa yang tidak zakat lewat PZU masuk surga, gitu benar. Itu dagang naik naon, lamun sekadar ngahimpun batur geus diheula.
Barang siapa yang menitipkan zakat lewat PZU, maka asup surga digori hisab. Dari itu mah kalau lewat bayar zakat ke PZU, pakai Android, pakai aplikasi, baru kesihlah ya. Kalau mau di program unggulan anu eta gitu. Tapi ada nilai orang percaya di kapersiskeun mah zakat teh aman tepat sasaran. Itu contoh bahwa lembaga-lembaga ini ingat adalah sayap dakwah. Jadi Anda yang tidak bisa khutbah di mimbar tetap ustaz. Ustaz di medannya dengan format dan kemampuan. Jadi tong aya bahasa tapi mas saya ustaz, anggota Persis mah sebagai al ustadu. Dalam hal apa? Inilah improvisasi strategi ekspansi karena umat yang dihadapi sekarang mulai beragam. Yang kita sebut bukan sekedar homogen tapi heterogen. Maka berbagai sayap dakwah oleh orang tua kita dikembangkan. Jadi semuanya misionaris. Nah beruntungnya di Persisme itu naik sepeda wae di surga. Jadi supir di Persisme bisa ngadangin, bisa debat supir oke. Itu contoh. Jadi sekali lagi jangan salah paham antara hitoh esensi, inovasi dan ekspansi dalam masalah pola dan strategi. Ini pasti akan dilakukan perubahan sejak dulu, sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian layanan ekonomi melalui ekonomi mikro, misalkan BMT, BPRS, bank wakaf dan sebagainya. Meskipun kita menyadari gagasan-gagasan brilian generasi baru Persis atau orang tua kita belum maksimal, belum optimal, tetapi melangkah merintis. Mungkin sekarang untuk dikembangkan itu sudah ada. Dan biasa Bapak Ibu punten asna eta mah periode kamari eta mah. Periode ayeuna mah awas teh teu biasa dasanes milik kepemimpinan per periode. Tapi milik jamiah. Maka suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itulah amanat yang harus kita emban. Makanya dituluikan. Tapi ketika tadi ada kebijakan, itu hanya kebijakan di administrasinya, kebijakan dalam masalah teknis operasionalnya. Tapi urusan prinsipnya insya Allah akan sama dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Saya kira cukup membicarakan Persis masa lalu dan masa sekarang. Karena pinter orang cangkuan mah cukup setengah jam, 100 tahun deh. Luar biasa orang cangkuan. Sekarang mari kita membicarakan masa yang akan datang. Bapak Ibu, awal abad ke-21 menjelang 100 tahun berdirinya Persatuan Islam, berarti 2020. Persis usianya 100. Tentu dinamika organisasi bukan hanya Persis, dinamika organisasi masyarakat Muslim, ormas-ormas Islam tak bisa dielakkan, mulai menapaki beragam persoalan yang semakin kompleks, rumit, bahkan danger, bahaya apabila tidak segera diantisipasi dengan berbagai aktivitas yang dapat memperkuat jati diri umat, meningkatkan ketakwaan, dan akhirnya harus tawakal berserah diri kepada Allah setelah beragam persiapan langkah kita lakukan. Nah, dari hasil penelusuran
Kondisi ini tak terkecuali pasti akan dialami oleh Jamiah Persatuan Islam memasuki milenium ketiga ini. Maka kita perlu mempersiapkan sumber daya dai yang handal, komitmen berjamiah yang kuat, dan aktivitas jamiah yang tentu akan lebih mengutamakan kemaslahatan umat. Kenapa Bapak Ibu? Diakui atau tidak, daek ngaku atau napinte seseorang sebagai Persis, tak bisa dinafikan bagaimanapun tampilnya Persis dalam pentas sejarah Islam Indonesia sejak awal abad 20 hingga sekarang ini memiliki kontribusi memberikan warna corak baru dalam gerakan pembaharuan di Indonesia. Mual bisa diambil lain. Sanajan cek bahasa sepuma tesakadi jamil tengahku disebut Persis, tapi pikiran nate kasih go ke Persis. Itu fakta. Alim disebut Persisme. Ali tadi hajinan kaburan. Maling-maling nonton YouTube kurang. Medsos dengan kurang. Itu tak perlu kita membusungkan dada, tapi itu fakta. Jadi kalau Persis berhenti, maka peran besar yang diawali di awal abad 20 ini akan terhenti dalam memberikan kontribusi warna baru, pencerahan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Oleh karena itulah ingin saya sampaikan apa yang akan terjadi di masa depan, tentu yang saya perhatikan. Saya menyebutnya dua tantangan. Pertama, tantangan eksternal, yaitu amrun khorijiyun, tantangan di luar. Yang kedua, amrun dakhiliyun, tantangan internal. Saya contoh, ini tantangan dakwah kontemporer, tantangan dakwah kiwari. Ini realita, tak bisa dinafikan suka atau tidak suka. Pertama, masa reformasi dan pasca reformasi. Terjadi keterbukaan gerakan dakwah itu semakin bervariasi dan progresif. Dua, munculnya gerakan dakwah kontemporer melintasi ruang geraknya yang disebut transnasional. Tiga, masifnya penggunaan media massa dan teknologi informasi seperti TV, internet, dan media sosial. Saya contoh. Kan tidak mungkin ketua PC dan reng-rengan di Cangkuang melarang umatnya nonton YouTube Ustadz A. Sementara dakwah orang lain asup karena HP masing-masing. Setiap anggota punya HP, pasti sudah ada di sana. Itu yang disebut masifnya penggunaan media. Kan tak mungkin kurang dicari. Kade anggota Persis Cangkuang mah temenan nonton Ustadz A. Kan tidak mungkin. Ini harus dijawab tantangan ini. Bagaimana supaya kita bersaing? Jadi dicari tapi alternatif. Kan tidak bisa. Sekali lagi, suka atau tidak suka ini kenyataan hidup di abad sekarang dan ke depan. Kemudian format sasaran dakwah hari ini Bapak Ibu sudah bukan sekedar mustami'un.
Karena mustamiun bisa datang dan pergi silih berganti. Sekarang mah Pak sudah membentuk jaringan dan followership, jamaah dan pengikut netizen. Itu zaman sekarang. 3 terakhir nih. Sekarang yang rame. Terjadi kemunculan tema dakwah, doktrin dan kritik yang saya sebut perang wacana terbuka. Sambil contoh, hari ini media sosial selain tadi menghadapi musuh, terkadang menghadapi teman sesama Ahlussunnah. Rame dari apakah Allah itu di atas arsy? Oke, apakah tadi Allah itu bertangan? Itu keramaian. Sudah tidak bisa dibendung. Sekarang itu kenyataan. Sampai ke sesama pegiat Ahlussunnah. Yang satu menyebut Allah di mana-mana, yang satu menyebut Allah sama di atas langit. Itu dapat kenyataan. Namun, memprihatinkan dulu orang kene. Selih ketrok di media terbuka gitu. Itu kenyataan. Nah yang terakhir, ini tantangan yang berat, yaitu adanya persaingan dan benturan sasaran dan objek dakwah. Mencegbarkan uang dama, perebut lapar. Itu realitas. Tetiasa dinafikan. Nunggu tak-takan orang sekarang mulai ragu-ragu di Persis. Kudu kumaha caranya ngadepan lantaran itu misalkan ngaganggu lapak kurang. Apakah harus dikembalikan lagi strategi dari dulu? Mumpung brigade loba. Suruhan ayah kan gitu. Itu contoh. Jadi ini sekali lagi, mending itu malah menjem orang kafir, kan gampang nonjok. Kapan jeng dulu? Nah tentu ini harus disikapi dengan bijaksana. Dianggap loh, saat pasar juga dibabuk dulu orangnya. Inilah sekali lagi tantangan karakter dakwah kontemporer yang tak bisa dinafikan sekarang dan ke depan. Ini harus dijawab. Berarti nanti para pimpinan akan masuk pada tantangan yang kedua untuk menjawab ini, yaitu membicarakan tentang tantangan kaderisasi. Oke? Tantangan internal, yaitu persoalan kaderisasi. Sebanyak apapun tantangan dakwah di luar, sekiranya kita ready stock SDM, itu akan lebih mudah. Karena kita kaya dengan sumber daya dakwah. Tetapi saat tadi kita kaya dengan sumber daya dakwah, tak ubahnya bahan bangunan. Aya semen, komplit sekian sak. Aya bata batu, aya batu split, aya besi beton. Tetapi ketika tidak diramu, tak akan pernah menjadi bangunan yang kokoh. Lamun teu aya insinyurna, teu aya mandorna, teu aya tukang. Begitu hujan we paling. Naon lahir we tadi Persis rasa Persis nano bea hujan pasir esi bea atau tadi beton karata batu tadi aya nu manggung mandorna aya nu malih kagok aya paling jeung mandorna gitu kan jeung insinyurna. Itulah persoalan yang harus kita jawab, yaitu persoalan kaderisasi. Karena boleh jadi bata batunya kita banyak, dalam event tertentu can jadi bangunan kokoh. Aya insinyurna, aya tukangna, bahan teu boga gitu kan. Nah, maka saya ingatkan kembali apa yang pernah dinasehatkan oleh orang tua kita, yaitu Ketua Umum Persis kedua, Aki Isa Arisari. Beliau
pernah menulis beberapa buku, di antaranya buku Falsafah Perjuangan. Nah ini bukunya Falsafah Perjuangan Islam. Satu di antara tausiah beliau yaitu tantangan kaderisasi yang harus dicermati oleh Persatuan Islam. Beliau ini tahun 55, tahun 52, berarti membicarakannya untuk sekarang dan ke depan. Saya bacakan aslinya, gak akan saya edit. Oke, sebelum nanti poin-poin yang saya rekomendasikan khususnya bagi kepemimpinan Persis Cangkuang periode ke depan. Ini bahasa asli. Ini kata beliau. Garis dan rencana perjuangan akan menjadi beku kalau tidak ada kader dalam kurung Hawariyun yang memotori berjalannya garis rencana perjuangan itu. Kader Hawariyun ialah orang-orang yang paham betul dasar sejarah garis perjuangan dan menganggap garis perjuangan itu nyawa dan kepunyaannya. Dan ia siap sedia memperjuangkannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kebijaksanaan pimpinan memilih kader, menempatkan dia pada tempat dan lapangan yang bersesuaian dengan kecakapan dan kodrat kesanggupannya. Lihat Bapak Ibu, yang kami pahami, baik dari laporan orang tua, laporan lisan yang masih hidup, ataupun yang tertulis di dalam karya-karya emas mereka, warisan intelektual bagi kita. Saya mengambil kesimpulan, tantangan internal bagi kita yaitu menyiapkan generasi pelanjut, bukan sekedar pengikut. Karena Bapak Ibu, hitoh akan tinggal kenangan. Komitmen perjuangan hanya tinggal impian. Jika tidak ada generasi pelanjut dan penerus Persatuan Islam, maka perlu upaya serius, bahkan super serius, menyambungkan mata rantai agar tak terputus antara orang tua dengan anak muda. Ya Pak? Nah, memperpendek gap antara generasi masa lalu dengan generasi baru, menghimpun serpihan puzzle yang boleh jadi banyak tapi terserah, tak terkecuali serpihan pemikiran tentang Islam secara umum, khususnya hukum yang dianut dan dipilih serta dipegang teguh oleh orang tua kita di Jambi. Oleh karena itulah Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besar, ini mumpung ayah generasi baru gede. Mana mungkin generasi baru bisa melanjutkan perjuangan orang tua lamun teu kapolok. Mana mungkin generasi baru bisa melanjutkan perjuangan orang tua jika dia tak kenal orang tua. Tetapi anak baru ini bukan tidak mau kenal, tapi tidak ada yang memperkenalkan. Terkadang bukan tidak ada yang memperkenalkan, rujukan mereka mana buku teks. Maka terbangunnya regenerasi perlu ditopang, yaitu satu kesadaran bersama bahwa kita tak akan hidup selamanya.
Amin Muhtar maisut pagetok mawat. Ake, Ustaz Aceh, Ustaz Jae, esok lusa wafat. Tapi perjuangan Persis tak boleh terhenti. Berarti harus ditopang terbangunnya kesadaran bersama-sama. Dua, harus dijaga oleh semangat dan tradisi literasi yang kuat. Ini Bapak Ibu. Iya kalau kurang nulis tahun 30, Ari Amin Muhtar lahir tahun 70. Kenapa masih bisa membaca? Karena hebatnya orang tua kita menjaga tradisi literasi sampai kebacakan. Entah saya sampai kapan ini bertahan, harus langsung dilakukan digitalisasi. Di sekelan Pak, soal jawab di sekelan. Di zaman Kapungkur, zaman Ahasan, kami sekian soal jawab. Ustaz Abdurrahman Istiftar. Ini dari tahun 62 sampai Ustaz Abdurrahman wafat. Ini contoh istiftar. Dari tahun 62 Ustaz Abdurrahman mulai mengurus risalah sampai beliau wafat kami kumpul. Sampai generasi sekarang Dewan Hizbah. Untuk apa? Menjaga tradisi literasi agar tersambung antar generasi. Tapi ini akan lenyap. Maka dengan Ustaz Jae semangat menerbitkan buku, disupport oleh Ustaz Aceh, oleh Ake, oleh para pimpinan Persis. Sekarang dengan usaha HMK Persis Press terus dilakukan supaya nonton pegat. Ini dalam bahasa Panasir yang saya rekam ketika saya RG. Masih terngiang hari ini. Seorang pemimpin, ciri suksesnya bukan saat dia hidup, tapi lihatlah setelah dia wafat, apakah ada pelanjut atau tidak. Jika seseorang punya pelanjut, berarti sukses menjadi pemimpin. Jadi kehebatan pemimpin matong diukur ke dirina ayah. Tapi nanti setelah dia tidak ada atau tidak ada yang melanjutkan, maka tradisi di Persis sukses. Walaupun sudah wafat para ulama kita, selalu ada yang meneruskan, berarti sukses. Melakukan regenerasi. Nah, ke depan tantangan ini semakin berat. Apa semakin berat, Pak? Karena boleh jadi secara kuantitatif Persis akan berubah tidak seperti dulu. Hese bahwa keberhasilan orang tua menanam, kita panen, jumlah akan semakin banyak. Sambil contoh dah, ke bidang pendidikan itu terutama. Tiap tahun Persis itu dapat subsidi SDM 5.000 santri alumni se-Indonesia. Itu per tahun. Jadi per tahun pasti 5.000 total. Kalau berbicara kekurangan, kita lebih surplus. Tetapi jumlah yang banyak ini baru dikumpulkan. Itu dari sisi lumbung kader santri. Dua, secara organisasi. Per periode kepemimpinan itu rata-rata Persis dapat subsidi mutasi 50%. Pemuda Persis, pemudi Persisri, Hima Persis, Himi Persisri, IPP, IPI 50%. Jadi setiap 5 tahun periode kepemimpinan Persis nasional, 5.000 santri, 50% mutasi. Berarti saya katakan kita melimpah secara kuantitatif. Secara jumlah, insya Allah mual kekurangan kader potensi. Tetapi saat masuk, badai dikumahakeun. Ini sekaligus saya menyampaikan amanah ke generasi baru di Cangkuan, tapi bukan pesan-pesan terakhir. Kajaba Bapak Ibu di Payun bangga abdi masuk. Ini lihat, begitu masuk, saya menyebutnya ada 3
3 tipologi generasi baru di Persis. Ini belum tentu jelek. Satu, ada yang bisa adaptasi jengkolot. Oke, bisa gitu. Kedua, dia belum bisa adaptasi, tetapi masih berusaha untuk memberikan kontribusi. Cek bahasa baru dan tema. Itu mau bisa dicek ku kolot. Liar, tapi masih kena memberikan manfaat ke jamiah. Katilu bukan tidak memberikan, bahkan sesebret. Apa bahasa sesebret itu? Sekali lagi, ini tidak dalam rangka memberikan tazkiyah atau jarak, tapi ini kenyataan. Artinya bahwa subsidi sumber daya yang melimpah secara kuantitatif, kalau tidak dikelola, maka bukan jadi energi, maka boleh jadi bumerang. Oleh karena itulah, maka beberapa catatan yang ingin sampaikan. Pertama, mari kita perkuat sistem kaderisasi. Bisi nasional mah beratering. Urangnya biar di tempat masing-masing, minimal lebih di bawah. Minimal PP Persis telah menerbitkan buku, yaitu buku panduan pelatihan kader jamiah Persatuan Islam. Insya Allah urusan tadi kaderisasi keilmuan, ahlul ilmi, tak akan pernah bosan kami dan orang tua terus kami lakukan. Hari ini untuk 2024 kami terus ciptakan sistem kaderisasi ulama, terutama melalui Dewan Islam. Tapi untuk kader jamiah, oke? Inilah pentingnya menyebut di Persis bukan sekedar intelektual akademik, tapi harus intelektual organik. Nya ahli ilmu, nya boga rasa tanggung jawab di jamiah. Ini contoh. Jadi sudah ada panduannya sampai ke tingkat nanti untuk tingkat cabang. Maka inilah yang ingin kita bangun bersama. Karena saya yakin, kemarin saya catat 2000 sekarang PP Pemuda Muktamar 30% di Cangguan, kemungkinan juga mutasi. Bahkan di daerah lain bisa mutasi tiga. Lantaran pesisnya kurang, pemuda direkrutan. Usia pemuda tapi taskil Persis. Itu realita. Tua sebelum waktunya. Antum teh karek 30, tapi jabatan bisa meter gitu. Kahieman bahasa kolot mah kahieman itu kolot gitu. Bukan tidak boleh. Berarti regenerasi gagal. Sebab naon ngacelem ka Persis nu jalan pemuda nu make. Sebab tadi marum aracan asup. Nu aya direkrut. Persis jalan pemuda nu make. Piraku RA udah direkrut. Urus ya harudak budak gitu kan. Nongker karena di tanah rantung, dan rantung di tanah lumpat. Lantaran musuh keur dihareup piraku. Walaupun senjata roti dan budak kada tahu apa. Kayak itu contoh. Nah, jadi di sini kita mengetahui sistem kaderisasi belum optimal. Dengan banyaknya lembaga perlu kita mengakhot antara Hima, Himi, IPP, IPI, pemuda-pemudi. Nanti di lapangan ini ayah sakuyuna, sakapun ayah masing-masing program kan. Ketika ada musuh bersatu, bagaimana cara dinamisasi. Ini yang tidak mudah. Jadi saeutik SDM teh dipu. Tapi lomba ketika tidak bisa kita kelola juga terkadang bisa jadi bumerang. Maka disinilah catatan-catatannya, kurang lebih ada 6 rekomendasi untuk memperkuat sistem kaderisasi berdasarkan tadi pengamatan, pembacaan dan pengalaman di lapangan. Yang saya sebut, insya Allah kita semua punya kesadaran bersama, tinggal bagaimana mengkomunikasikan. Yang lain sudah tidak kuat ngararan celem keluar Persis.
Itu juga realita. Tekuat dilebet daripada kudu jeung kolot, ayo kolot sebelum waktuna mendingan celok. Itu realita. Nggak bisa dinafikan, tetapi ini menjadi semacam tantangan yang harus kita jawab bersama. Oke? Jadi ada 6, 1 itu 1 jam. Karena 6 berarti 6 jam. Nu tadi mah karek nu coding can rame nu tadi mah can aya geluta. Tangajina mah ayeuna dia mah warming up. Nah, kapan 100 tahun ngobrolin Persis? Banyak jauh saja beli 100 tadi. Sudah ya? Nah, jadi ini rekomendasi hasil kajian baik saya pribadi dengan tim di Jamia atau teman-teman alumni Persis di luar Jamia. Kita terus melakukan komunikasi sebagai rasa sayang kepada Jamia yang harus terus kita perkuat. Jadi yang pertama, yaitu penting memastikan sistem pengkaderan Persis itu bersifat integral, satu kesatuan, menjadi acuan bersama seluruh pihak dalam Jamia. Sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka sistem pengkaderan Persis berlaku menyeluruh bagi semua jajaran dan komponen Jamia. Konsekuensinya, ketika pengkaderan dilakukan secara integral, satu kesatuan, yaitu konsekuensi sistem pengkaderan Persis juga memuat atau mencakup seluruh bentuk dan jenis kaderisasi yang diterapkan di Jamia, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi tidak cukup tadi karena butuh kader ulama, kelas pengajian jalan, tapi ada potensi kader ulama dan lalu. Itu konsekuensi. Karena satu kesatuan utuh, berbagai potensi kader itu pasti harus dikaderisasi. Tak terkecuali sesuai dengan talenta atau skill yang dimiliki oleh setiap kader. Itu konsekuensi. Yang disebut dengan vertikal berarti sistem pengkaderan itu berlaku bagi seluruh taskil. Di Persis dilakukan pengkaderan pemuda atau sebaliknya Muhammadi. Punten, tapi di Cangguan mah teh aya dah. Ieu mah di kami PJ Persis Ibnu Hajar. Contoh. Pemuda apa? Sederhana, tahun lahirnya Persis ya begitu. Ari kolot teh apa? Ira Persis lahir. Ari pemuda lahir Persis apa? Lahir pemuda teh apa? Itu contoh sederhana, berarti keseragam. Kedua, boleh jadi di pemuda teh apa lakon Persis kan tadi. Kapan apa yang mengilhami aya sabaraha jumlah bintang Persis tanda bintang di logo. Oh, begitu baik saya kudu apa. Jadi orang Persis kira kok apa jumlah logo sorangan. Ari lagu dan bebek apa itu sederhana. Nah, jadi pentingnya vertikal itu berarti secara keseluruhan sesuai jenjang. Jadi dari tadi jelas dari PP sampai tingkat PC jamaah ini menjadi satu kesatuan secara jajaran taskil di tiap jenjang kepemimpinan, tak terkecuali di PC, PR, ranting, PR, pimpinan ranting dan PJ. Kemudian juga secara horizontal, berarti bahwa sistem pengkaderan ini berlaku mengikat seluruh unsur, walaupun dia bukan pejabat Jamia. Ini bagi unsur pembantu, namun di lembaga ya unsur dewan, seperti Dewan Hisbah, Dewan Hisab, Dewan Takir, ayah PZU, ayah Sigap, ayah Suruhon, entong jadi kumane gitu. Oh sih masukkan, kemana HPZU, lantaran bagi duit misalnya. Iya asupkan ke Suruhon lantaran mencing.
Sugan geus asup ka Suruhon mah jadi wanian. Naon diajar jurus 1000, langkah 1000, kabur. Kan nggak boleh. Itu harus satu kesatuan gitu, bahwa dia ditempatkan di sana karena memang tadi outcome-nya dibutuhkan jamnya di bidang anu, dia punya potensi, tong dipaksa ku bigar dakwah di khutbah. Unggal khutbah ayeuna tara hadir wae, umat nu komplit. Cek nu di jadwal teh, abdi mah lain teu mampu khutbah, ngalaman berdiri di mimbar bahal jobean. Kalau dulu begitu poek sedekah 3.000. Ulah dipaksakan dakwahna dina mimbar. Boleh jadi dia mah dakwahna di pasar, da ahli dina bab adu tawar. Pasihan bakal ke bidang dakwah nalika nawar pindah supaya pindah bersyariah. Kan gitu contoh. Di urang sakapun dipaksa glebe tungtungna. Akhirna bahan khutbahna saayatna. Tidak penuh gairah atau pukul mustami karena bikin alhamdulillah jadi bismika Allahumma ya Allah. Jadi sakapa bukan salah khotibnya, tapi yang mendinamisasi, dipaksakan. Ayah budak tadi punya potensi, dakwahna hebat, tadi beri pernah jadwal. Cek senior teh, luar tenang, senior ge aya kene. Jangan mengganggu lapak korps berpeci hitam. Maneh mah cenah ngajina pakai helm we. Maksudna kumaha? Pakai koring meta beban. Itu kan terjadi dah. Ya, ini saya mencontoh di Kota Bandung. Hebatnya sampai kami harus membuat forum mubalik. Mubalik PC, mubalik PD. Saya mencontoh. Sekarang jumlah masjid yang resmi di jadwal Jumat UPD itu berapa? Itu tidak lebih dari 100. Sementara mubalik sekota Bandung 300 sampai 400. Kumaha ngaturna? Berarti ada ustaz yang nganggur 4 bulan sekali menanggur haji. Kan prihatin sementara lahan dakwah begitu luas. Nu hiji sibuk tapi kahese hitut-hitut aja. Nu hiji nganggur teuing. Nah itu contoh. Karena kita mematoknya lahan dakwahnya mimbar. Tapi terus ada lahan dakwah dari negara. Jadi semangat merekrut mubarik harus berbanding lurus dengan lahan dakwahnya. Mana tuh pabrik anu can dakwah. Jika itu kerjasama jeung kayu masjid pabrik. Keun bae dari amplopan oge da teu butuh amplop neusina. Kan itu bisa. Itu lahan banyak. Ini contoh satu kesatuan kaderisasi dalam praktek siga mudah tapi ternyata itu riskan bahkan vital. Contoh lain terakhir ya. Beda dengan orang tua dulu dah. Kolot baheula mah dalil tara loba ngan dua tapi waranian. Damal ayat mangga ngalaman kapungkur dalil persis mangan dua lamun teu kulu bidah adalah. Jeung ban amila amalan rawahuma persis. Tapi kawani kolot sampai dakwah persis menyuta. Kapan ayeuna masa perang loba dalil parehun budak ayeuna. Orangnya diajar luar biasa, kita ditugaskan ke itu, tampil di media sosial, segarang singa di lapangan manul ciro-ciro. Nah kalau orang mangan dua dalil, ludeng sampai persis berkembang. Ayeuna mah ditugaskan seketika itu, aduh cenah hujan. Tapi itu apa ini dicakuan? Ini mah dicabang simpuri di wanu. Tugaskan kadinya, wah setan mandu senaya ceger di dinya mah. Atau udah, ima punten sederhana cara orang tua tapi efektif melakukan sampaikan di tugas turmok dati. Uningan ke maksudna, nah Ustaz Suhada berkasih anjurkeun pada orang rancatung itu. Yang disebut bisa. Ustaz Suraidi di Muara Alunggeun ka Ciawi
bukan sekedar ada setan menguasai dan sanes, tapi sampai kawani jeung mentalna bilisannya kami ieu mah ditugaskeun hayu we komplain ka bidang dakwah karunya riweuh. Kabeh komplain Ustaz, untuk kadinya deui cenah dia dicatat. Atau bingung pas Ustaz teh ngatur jadwal, da kabeh alim kadinya. Nah itu contoh sederhana, tapi pengaruhnya besar di lapangan. Sekiranya tidak satu kesatuan, maka insya Allah di Cangkuang, apalagi Cerengit sebagai perintis dalam konteks Nanjirna Quran Sunnah di Kecamatan Cangkuang ini, bagi saya potensi dan saya bergembira karena saya khususnya mendapat amanah tersendiri dari Aceh terutama, bahwa regenerasi khususnya ulama dan pimpinan kota dan kabupaten Bandung tak boleh terhenti. Kumaha we carana? Mungeun ge kuaing di DPR. Udah siapa? Nah, itu di antara beberapa contoh yang menjadi tantangan. Jadi bagaimanapun kuatnya tantangan di luar, sekiranya kita solid di dalam, maka tentu akan dirasa ringan karena kita hadapi bukan sendirian. Tetapi sekecil apapun tantangan di luar, sekiranya kita tidak solid di dalam, maka bukan tantangan yang terasa berat, tetapi kondisi kita lah yang sebetulnya sedang dalam kondisi rempong. Mudah-mudahan yang akan mendapatkan amanah di pimpinan cabang Cangkuang ini mampu melanjutkan beragam prestasi luar biasa yang telah ditorehkan, yang telah diwujudkan, menyambung mata rantai kepemimpinan sebelumnya, bahkan mungkin sebelum mutasi sebagai upaya perintisan, dan insya Allah kepemimpinan ke depan akan lebih mampu untuk mengembangkan jariah dan amal solih melalui usaha sinergi dan mu'akhad antar lini, khususnya di lingkungan cabang kita masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu, tahwa tujualah yang memisahkan kita. Walaupun tidak semua aspek-aspek penting, hebatnya fikrah dan kiprah Jamiah Persis di dalam mengharu-birukan jagat pertarungan Indonesia. Tetapi paling tidak sedikit yang bisa saya sampaikan tadi, paling tidak menjadi motivasi untuk nutrisi dan energi agar mu'akhad sinergi merapatkan sabarisan tak pernah kendur untuk memelihara sedekah jariah dan warisan intelektual yang telah diamanatkan oleh orang tua kita kepada kita, khususnya generasi baru di Persatuan Islam dan para pemangku amanah jabatan di Jamiah Persatuan Islam dan Otonomnya. Akhirnya saya mohon pamit. Tolong pertanyaan dan sekolah linter percantan ke orang Cangkuang. Dekatnya kasih kuring bagi beak sobat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.